Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para santri, siswa-siswi kelas 2 SMP. Kali ini kita masuk ke pasal baru, yaitu pasal tentang furudul gusli. Pasal tentang furudul gusli. Nah, mulai saja kita logat dulu. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Furudul gusli ari pirang-pirang kaparduan adus eta isnani 2. An-niyatu ari anu kahijina eta niat, wa ta'mimul badani jeung ari anu kaduana eta ngawalatraan badan bil mai ku cai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lapad paslun ya. Paslun. Ini sering kita mendengar, sering kita temukan faslun. Nah, faslun itu kalimatnya seperti apa, bagaimananya belum pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, kali ini insya Allah akan dibahas lapad faslun pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya ada catatan, faslun itu sama dengan bab. Gitu ya. Faslun itu sama dengan bab. Nah, gunanya apa faslun dengan bab? Nah, sebenarnya dulu para ulama merancang kitab itu dalam satu judul ya. Satu judul dan tidak ada pembatas gitu. Contoh menjelaskan tentang fikih, judulnya itu kitab fikih. Nah, semua itu dibahas tanpa ada jeda. Nah, sehingga para siswa-siswi yang belajar ya, para santrinya itu merasakan bosan dan jenuh begitu, karena pembahasan yang dianggap dan terlihat panjang. Nah, maka dirancang oleh para ulama bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan menggunakan sistem bab dan pasal begitu. Jadi fikih yang tadi itu dibagi-bagi dengan adanya bab. Nah, ini ibaratnya bab ya. Begitu. Nah, tujuan bab dan pasal itu apa? Untuk menambah semangat lagi begitu. Jadi kita habis dari pekerjaan ini udah beres, tambah lagi dengan semangat yang baru. Itu kegunaan dari bab dan pasal. Nah, itu sedikit ulasan ya, sejarah bagaimana pasal dan bab itu dibuat. Nah, sekarang kita membahas tentang lapad fasal. Faslun itu adalah kalimatnya masdar ya. Masdar dari mana? Nah, dari sulasi ya. Sulasi, kenapa bisa dikatakan sulasi? Karena sulasi itu artinya 3. Nah, di sini hurufnya 3. 1, 2, 3. Nah, maka dia disebut sulasi. Kenapa? Karena ada 3 huruf. Nah, ini sulasinya termasuk sulasi mujarod dan tengahnya itu sukun. Nah, kalau ditasrif dapat fasola itu, maka mentoknya lapad paslun ada di masdar taukid. Fasola yapsulu dan faslan atau faslun atau faslin. Nah, ini nih. Nah, faslun ini merupakan kalimat isim nakiroh. Nah, kenapa sekarang membahas isim nakiroh? Sebenarnya ini isim nakiroh itu dan isim ma'rifat lawannya itu memiliki makna tersendiri itu.
Isim nakiroh itu adalah isim yang digunakan untuk umum. Dan isim ma'rifat itu digunakan untuk khusus ya. Khusus. Nah, kita ambil contoh pemberian makna pada lafaz nabi. Nabi. Jika nabi dinakirohkan, maka berarti mananya umum. Nabi yang mana saja itu kita maksud, begitu. Tetapi kalau kita maripatkan lafaz nabi tersebut, maka mananya itu khusus, yaitu pada satu nabi gitu. Nah, ini salah satu teknik atau cara yang benar bagaimana menerjemahkan kalimat yang nakiroh dan yang makrifat, begitu. Nah, sebelumnya kita harus mempelajari dulu bagaimanakah isim nakiroh, bagaimanakah isim makrifat. Nah, belajar dulu dari nakiroh. Nakiroh itu adalah kobilu al muasiron. Nakiroh adalah kalimat yang menerima al. Al itu adalah alif lam. Contoh lafaz nabi. Nabi ini nakiro, lalu bisa menerima alif lam jadi an nabi. Nah, jika nabi ini bisa menerima alif lam, maka kalimat ini adalah nakiro atau bermakna umum, begitu. Nakiros gitu. Nah, dari cara pemaknaan tadi sudah dipaparkan bahwa kalimat yang nakiroh itu maknanya itu harus umum. Untuk yang makrifat itu khusus. Nah, tanda makrifat itu adalah alif lam. Nah, di sini faslun diberi tanda nakiroh ya. Mana tandanya tidak ada alif lam di sini. Begitu. Nah, mungkin sekian saja untuk kali ini. Hanya sekedar mengulas bagaimana itu nakiroh dan makrifat dan juga cara penterjemahan maknanya. Ingat bahwa nakiroh itu adalah kalimat yang mananya umum dan makrifat itu yang mananya khusus ya. Di antara isim makrifat itu adalah menggunakan alif lam. Di antaranya masih banyak lagi yang lainnya. Cuman cara memberi maknanya berarti jika khusus contohnya pada jika umum contohnya pada kalimat an-nabi itu umumnya nabi siapa saja itu termasuk. Jika dimakrifatkan maka itu khusus untuk satu nabi, begitu. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah dalam penjelasan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.